Episode 15. Ketegasan seorang ayah. Pagi di rumah sakit terasa sunyi. Cahaya matahari masuk pelan melalui celah tirai. Raja masih tertidur, wajahnya pucat, tapi terlihat lebih baik. Kevin duduk di kursi samping ranjang. Kepalanya bersandar di tepi kasur. Tangannya masih menggenggam tangan Raja sejak semalam. Ia tidak pulang. Semalam ia tidak bisa tidur, dan hanya ketiduran sebentar. Ia hanya duduk di sana, memastikan Raja istirahat dengan baik. Saat Raja perlahan membuka mata, yang pertama kali ia lihat adalah Kevin. Rambutnya berantakan, matanya sembab, tapi tatapannya tetap hangat. "Kamu belum pulang?" Suara Raja serak. Kevin menggeleng pelan. "Aku tidak akan kemana-mana." Raja tersenyum tipis. "Kamu ini terlalu berlebihan." Kevin menatapnya dalam. "Mulai sekarang, kamu tanggung jawabku." Raja terdiam. Kalimat itu tidak terdengar seperti candaan. Tidak seperti Kevin yang biasa. Ada ketegasan yang baru, kedewasaan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pintu kamar terbuka. Arya masuk. Tatapannya langsung tertuju pada Kevin yang masih menggenggam tangan Raja. Ia melihat semuanya. Dan kali ini, Arya semakin yakin, dan ia tidak merasa aneh melihat itu. Justru ia merasa lega. "Kevin, bisa bicara dengan ayah sebentar?" Kevin mengangguk dan berdiri. Sebelum keluar, ia membenarkan selimut Raja dengan hati-hati. Arya melihat itu. Hatinya semakin yakin. Di lorong rumah sakit, Arya berhenti melangkah. Ia menatap Kevin lama. "Apa kamu mencintainya?" Kevin tidak terkejut. Ia tidak menunduk, tidak menyangkal. "Iya, ya, aku sangat mencintainya." Jawaban itu tegas, tanpa ragu. Arya menghela napas panjang. "Baiklah, ayah sudah tahu semuanya." Kevin mengernyit. CCTV di restoran, dan beberapa bukti, ayah sudah lihat. Tangan Kevin mengepal. Rahangnya mengeras. "Sudah terbukti Tante Sonya kan?" Arya mengangguk pelan. Matanya memerah menahan amarah. "Selama ini ayah tahu dia tidak menyukaimu. Tapi ayah tidak pernah menyangka dia bisa sekejam ini. Ada satu hal yang kamu belum tahu dan ayah akan mengatakan sekarang. Sebenarnya, Sony bukan kakak kandungmu. Dia anak Sonya bersama pacarnya dulu sebelum menikah dengan ayah." Kevin sangat terkejut. "Jadi ayah?" "Ya. Ayah melakukan semua ini demi kalian. Nenekmu terpengaruh oleh keluarga Sonya. Jadi waktu itu nenekmu menekah ayah untuk menikahi Sonya. Bahkan mama tidak tahu kalau waktu itu Sonya sudah hamil dengan mantan pacarnya. Ayah terpaksa. Waktu itu ayah butuh uang untuk biaya pengobatan mamamu." Suasana lorong terasa berat. Kevin berkaca-kaca lalu memeluk ayahnya. Sekarang dia mengerti bagaimana perasaan ayahnya. Dan dia juga paham. Selama ini ayahnya bersikap baik pada Sonya, agar wanita itu tidak semakin kejam padanya. "Maafkan Kevin ayah." Mereka berpelukan. Akhirnya kini keduanya saling memahami. "Maafkan ayah juga, selama ini ayah kurang keberanian. Sekarang ayah akan tegas." Kevin menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat sosok ayah yang benar-benar berdiri di pihaknya. Di rumah, siang hari itu, Sonya duduk santai di ruang tamu. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat pintu terbuka dan Arya masuk, ia tersenyum. "Bagaimana keadaan Raja?" Arya tidak menjawab. Ia berjalan mendekat. Wajahnya dingin. "Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah lihat CCTV-nya." Senyum Sonya membeku. "Apa maksudmu?" "Jangan pura-pura tidak tahu Sonya. Kamu paham semuanya. Karena kamu dalangnya." Nada suara Arya rendah, tapi sangat menekan. Sony yang mendengar dari tangga ikut terdiam. Sony juga ketakutan, karena ia juga tahu rencana mamanya. "Kamu mencoba membunuh Kevin." Kalimat itu membuat ruang tamu terasa hening mematikan. Sonya berdiri. "Kamu menuduhku? Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Arya membentak untuk pertama kalinya selama pernikahan mereka. Sonya terkejut. Sony membeku. "Aku diam selama ini karena aku pikir kamu hanya tidak menyukai Kevin, tapi ini sudah keterlaluan. Ini kejahatan, dan kamu harus bertanggung jawab." Arya menunjuk ke arah pintu. "Mulai hari ini, kamu dan anakmu keluar dari rumah ini." Sonya membelalak. "Apa? Kamu mengusir kami demi anak itu?" Arya menatapnya tajam. "Tentu saja, karena Kevin putra kandungku, dan kamu yang lebih paham. Selain Kevin, aku tidak punya putra lain." Sony membeku. Dia syak. Jadi selama ini, dia bukan putra kandung ayahnya. Sony sangat terpukul.
Lalu terdengar Arya bicara lagi, dan karena perbuatanmu, seorang gadis hampir kehilangan hidupnya, dan mungkin sekarang masa depannya tidak akan sama lagi. Wajah Sonya pucat, ia tidak pernah melihat Arya seperti ini. Tidak pernah. Pergilah sekarang, aku sudah melaporkanmu. Bersiaplah dengan pengacaramu. Arya pergi dengan amarahnya, sementara Sonya masih gemetar. Lalu ia bergegas entah kemana. Kembali ke rumah sakit, sore itu Kevin kembali ke kamar. Raja melihat wajahnya berbeda. Ada apa? Kevin duduk di sampingnya. Ayah mengusir Tante Sonya dari rumah, dan ayah juga sudah melaporkannya. Raja terdiam, kaget. Apa sudah terbukti? Ya, dan semua ini nyata. Itu pantas untuknya. Dia hampir saja membuatku kehilanganmu. Raja menatap Kevin lama. Ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan tumbuh di dadanya. Perasaan aneh tapi juga hangat dan aman. Kevin menggenggam tangannya lagi. Mulai sekarang, tidak akan kubiarkan kamu celaka. Dan untuk pertama kalinya, Raja tidak menarik tangannya. Ia membiarkannya dengan wajah yang memerah pelan. Sementara di tempat lain, Sonya berdiri di depan rumah membawa koper bersama Sony. Sony terlihat masih syak dengan kebenaran yang baru ia ketahui. Tatapannya penuh kebencian, ia menatap rumah itu sambil berbisik pelan. Ini belum selesai. Kevin, tunggu saja pembalasanku. Bersambung.